Salam, selamat malam. Shalom, Bapak, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara bisa terima suara saya dengan jelas? Bisa, Cek. bisa. Bisa? Bentar, saya cek lagi. Yang bisa menerima suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa? Bisa. Suara dan gambar oke ya? Oke. Oke banget. Ya, baik. Baik, host, tolong saya disambungkan dulu dengan Pastor Roni. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom, haleluya. Haleluya. Akhirnya ketemu kita. Haleluya, ya. Senang sekali. Ya. Senang bisa ketemu, Pak Roni. Ya, sama-sama juga. Jemaat Rehoboth, shalom semuanya. Ya, shalom, Pak Daud. Ya. Pak Roni, ini sudah jam 7. Ya. Acaranya kita setengah jam ke depan kita present worship, lalu doa syafaat, pengumuman, baru setelah itu gilirannya Pak Roni. Ya. Tapi sebelum kita mulai, Pastor, saya mau cerita dulu. Jadi beberapa waktu sebelum Papa saya meninggal, sebelum Pak Gembala meninggal, beliau sempat bilang, tolong hubungi Pak Roni, suruh khotbah di gereja. Iya. Ya, ternyata waktunya belum jodoh. Waktu itu saya berusaha hubungi dan belum jodoh, dan baru sekarang bisa nyambung, walaupun lewat online. Tapi saya sudah senang. Ini berarti Pak Roni harus mampir ke Rehoboth nih tahun depan nih. Ya, kenapa tidak ya? Ya, baik. Kalau gitu kita segera mulai ya. Baik. Ya. Oke, baik. Silakan Pastor Joy. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulai Hope kita malam hari ini. Kita awali dengan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hatimu. Mari siapkan hatimu buat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Mari saudara sama-sama. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu,
Ku suka senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Mari bersama nyanyikan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Kami undang Engkau Tuhan hadir dimanapun kami berada Tuhan malam hari ini. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus lawat kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk Mari sekali lagi Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Mari dengan satu hati sama-sama nyanyikan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau, itu kerinduan kami, itu keinginan
sembah Tuhan, agungkan namanya, muliakan namanya, angkat suaramu, angkat hatimu, oh buat Tuhan. Siriara la 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 bara 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 bara. Ya bara 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 bo. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus, Yesus. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Oh, Siriara bara 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 bara. Hiriara bara 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 bara. Hiriara la la bara 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 bara. Siriara la 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 bara bara boso, riara la 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 la. Siriara la 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 la. Haleluya. Haleluya. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dengan segenap hatimu katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi saudara, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Mari saudara siapkan hatimu untuk berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa memiliki hati yang menyembah Engkau, memiliki hati yang senantiasa menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami melalui pertemuan Zoom malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami, untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami semuanya, sehingga kami bersama-sama malam ini boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami mau bersama-sama bersepakat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan Tuhan yang sudah Engkau limpahkan atas negeri kami Indonesia ini. Kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang semakin makmur, akan menjadi bangsa yang semakin diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas negara bangsa kami Indonesia ini. Berkati bangsa kami Tuhan. Engkau juga menyertai para pemimpin negara kami, khususnya buat Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, beserta jajaran dan aparat yang ada saat ini. Demikian juga dengan TNI, Polri, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, memberikan roh yang taat,
sehingga dalam memimpin negara bangsa Indonesia ini mereka boleh benar-benar melakukan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, bertanggung jawab penuh atas seluruh rakyat ini. Kami percaya pertobatan besar-besaran akan terjadi atas negeri dan bangsa Indonesia ini. Banyak orang-orang yang akan dilawat Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati semua penduduk Indonesia, Tuhan memberkati semua hasil ladang, hasil bumi, pertanahan, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu besar atas bangsa dan negara kami. Kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan yang secara luar biasa atas penanganan COVID. Engkau juga sudah melakukan Tuhan semuanya karena kemurahan dan kasih Tuhan, sehingga bangsa kami banyak yang disembuhkan. Segala sesuatunya terjadi semua hanya karena kendali dari tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami Rehoboth. Kami bersyukur kalau di dalam beberapa bulan ini kami sudah melakukan ibadah secara onsite, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami boleh dalam keadaan baik, dan semua ibadah boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya, biarlah kuasa tangan Tuhan menyertai setiap ibadah kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala kami, memberkati, memberikan hikmat, akal budi, pengurapan yang baru, sehingga setiap firman yang disampaikan benar-benar menguatkan setiap kami untuk kami menjadi orang yang bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau ya Bapa. Demikian juga dengan Ibu Gembala senior kami, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan hikmat yang baru, sehingga Ibu Gembala kami pun tetap melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap sidang jemaat gereja Rehoboth kami Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sakit, kami percaya bilur-Mu menyembuhkan. Kuasa Tuhan memberikan kesembuhan yang ajaib, pemulihan yang ajaib, yang saat ini di dalam tekanan ataupun berbeban berat. Engkaulah jawaban atas setiap kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, dan kini saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu Pastor Roni Daud, biarlah pengurapan yang baru, roh yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu, setiap perkataan yang akan disampaikan, benar-benar firman yang dari Tuhan, menguatkan kami, membentuk karakter kami, untuk semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan hormat kami naikkan, dan kami memulai ibadah Zoom malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih tim worshiper dan pendoa syafaat, Ibu Irma. Baik, sebelum kita mendengarkan mendengarkan pengajaran dari Pastor Roni Daud, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan Hope, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang ada di layar, atau foto nomor rekening BCAGP Rehoboth Surabaya. Dan kalau Bapak Saudara tidak sempat, nanti host akan menulis di chatroom nomor rekening GPI Rehoboth Surabaya. Dan sertakan informasi persembahan untuk Hope, Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan buat kita semua bahwa malam hari ini adalah Hope yang terakhir di tahun 2021, Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai bulan depan Hope tidak ada. Hope akan kami pakai, waktunya Hope ini akan kita pakai untuk cell group para pelayan Tuhan. Jadi untuk sementara mulai bulan depan Hope ditiadakan sampai ketemu lagi di tahun depan, Bapak Ibu Saudara, karena bulan depan sudah akhir dari tahun 2020. Saya berharap bisa ketemu lagi dengan Bapak Saudara di tahun yang baru, tahun 2022. Jadi saya ingatkan kembali untuk para pelayan Tuhan, untuk para full timer, pelayan Tuhan, semua yang melayani Tuhan, minggu depan kita tetap ada Zoom, hanya acaranya adalah cell group para pelayan Tuhan. Baik, itu dari saya, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir tidak ada lagi pengumuman.
Sekarang waktunya Pastor Roni Daud bisa mengajar kita. Silakan host bisa menghubungkan saya dengan Pastor Roni. Ya, Pastor, sekarang waktunya Pastor, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Pastor Lucky yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk bisa melayani, bagikan firman Tuhan, sharing kebenaran di pertemuan para pekerja dari GBI Rehoboth ini. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan memulainya, saya ajak kita sekali lagi berdoa ya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya akan membacakan lebih dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 dan 29. Saya akan bacakan buat saudara semua ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali Alkitab mengajarkan bahwa kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita telah menerima sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Wow, kita melihat seluruh dunia, kalau kita lihat seluruh kerajaan telah mengalami kegoncangan. Mulai dari kita perhatikan sejak zaman Abraham, ya, kerajaan Mesopotamia, ya, digoncangkan dan sudah tidak ada beritanya lagi. Lalu kita lihat kerajaan-kerajaan yang lain, contohnya kerajaan paling berkuasa di zaman Musa, yaitu apa? Kerajaan Mesir. Dan kita lihat telah tergoncangkan dan berakhir masanya. Tinggal puing-puingnya, tinggal peninggalan-peninggalannya sekarang. Ada kerajaan yang lain yang kita lihat zaman berkuasa waktu setelah itu apa? Misalnya kerajaan Israel pernah berkuasa sekali, bukan? Tapi kita lihat kerajaan Israel pun digoncangkan. Dan kerajaan yang berikutnya, Babilonia, berkuasa sekali, tapi toh harus runtuh, tergoncangkan. Kemudian siapa? Kerajaan Media, kerajaan apalagi? Persia, semuanya tergoncangkan dan berakhir begitu saja. Lalu muncul kerajaan yang lain, Yunani, ya, sehingga bangkit filsuf-filsuf yang hebat, Plato, Socrates, Aristoteles, itu pun tergoncangkan. Dan kemudian muncul kerajaan baru, kerajaan Romawi, di mana dalam pemerintahan kerajaan Romawi Tuhan Yesus Kristus datang sebagai manusia, dan itu pun kerajaan Romawi tergoncangkan. Sudah bisa lihat ya, semua kerajaan pemerintahan tergoncangkan. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang, bahkan semua bangsa sekarang tergoncangkan. Pandemi corona ini ya sudah 1,5 tahun lebih. Dan kita lihat semua mengalami, kerajaan pemerintahan manapun sedang mengalami kegoncangan secara luar biasa. Tetapi yang kita perhatikan di sini, justru ada satu kerajaan yang tidak pernah bisa tergoncangkan. Haleluya.
Kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan itu adalah kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harus katakan ini justru inilah yang memang Yesus tegakkan. Saya tidak akan, kalau misalnya Bapak Ibu sering mendengarkan khotbah pengajaran, saya selalu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan bahwa kita punya suatu kerajaan yang dahsyat. Sebab kita punya raja. Raja itu di mana? Raja itu di dalam diri kita. Pemerintahnya di mana? Dimulai di dalam diri kita. Ya, dan pengaruhnya harus menyatakan pengaruh di seluruh dunia. Yesus Kristus tidak datang ke dalam dunia untuk membuat agama baru. Tapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah itu nyata di muka bumi ini. Supaya sungguh-sungguh saudaraku, kita orang-orang percaya ini menjadi display kerajaan sorga di muka bumi. Menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Wow, ini suatu hal yang luar biasa ya saudaraku ya. Ada ungkapan berkata, anything bad can happen but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan tetap duduk di tahtanya saudaraku ya. Bahkan God still in control. Bahkan di pandemi ini Tuhan tetap di dalam kendalinya. Kenapa saudaraku? Karena memang pemerintahnya tak tergoncangkan. Nah seharusnya kita yang di dalam Tuhan Kristus, kita yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, seharusnya kita hidup dalam keadaan yang tak tergoncangkan logikanya dong. Betul kan saudara? Karena sudah menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Tapi kenapa pada kenyataannya kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen hidupnya pun tergoncang saudaraku. Kena pandemi ini udah kalang kabut saudaraku, seperti kehilangan harapan. Mari saya katakan kepada saudara, memang pandemi ini diizinkan oleh Tuhan untuk sesungguhnya salah satunya adalah untuk memurnikan setiap kita tentunya. Tetapi juga sebetulnya pandemi corona ini mau Tuhan jadikan supaya jadi akademi buat setiap kita. Mendidik kita untuk supaya memanifestasikan semua unsur-unsur kerajaan Allah yang sudah ada di dalam diri setiap kita. Makanya semua gereja sekarang sudah riset saudara ya. Melakukan resetting, ada perubahan banyak saudaraku. Dan inilah kesempatan di mana kita saudaraku untuk sungguh-sungguh menerapkan prinsip hidup, gaya hidup kerajaan itu. Ya, seperti kita tahu kata kerajaan itu berasal dari bahasa Inggris kingdom. Berasal dari dua suku kata king and domain. King raja, domain adalah wilayahnya atau teritorialnya. Jadi kalau boleh didefinisikan secara sederhana, saya membuat meniru definisi daripada kerajaan Allah ini dari Pastor Edilio, dan saya sudah minta izin sama beliau. Ya, karena ada definisi secara teoritis dan definisi secara praktikal. Nah, yang praktikal itu begini, kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Kerajaan Allah adalah pengaruh langsung pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Artinya apa? There is no space for sin anymore. Dan ada ruang lagi buat dosa seharusnya. Kalau Yesus jadi raja memerintah dalam diri kita, maka tidak ada ruang untuk dosa bekerja di dalam diri setiap kita. Karena pemerintahnya bukan cuma untuk urusan-urusan rohani, urusan kebaktian, urusan pelayanan. Yesus menjadi raja dalam berbagai dimensi, multidimensional dalam hidup setiap kita saudaraku ya. Aspek jiwani dia raja, aspek fisikal dia raja, aspek bisnis dia raja, aspek keluarga dia raja di situ. Nah, kalau ini terjadi saudaraku, maka kesadaran baru ini muncul, dia raja. Pasti kita akan menghormati hadiratnya, menghormati. Banyak orang berpikir Tuhan itu cuma penuh kasih karunia. Mari saya katakan, tadi kita baca ayat 29. Allah kita itu api yang menghanguskan saudaraku ya. Raja kita itu raja yang seperti api yang menghanguskan. Ya, hari-hari ini banyak orang mengajarkan tentang kekuatan kasih karunia. Oh, saya percaya kasih karunia. Saya percaya grace itu tidak terbantahkan. Tetapi karena memandang sudut melihat Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih karunia,
akan membuat kita cenderung untuk tidak timbul rasa respect lagi kepada Tuhan. Karena kita berpikir bahwa kalau buat dosa ntar diampuni, kan ada anugerah, ya kan? Kalau ada apa-apa, nggak apa-apa kok, kita kan masih manusia, jadi ada anugerah. Padahal di sisi lain, Tuhan menyatakan diri, dia itu adalah consuming fire, api yang menghanguskan. Kita nggak bisa melakukan pendekatan yang biasa-biasa lagi. Jadi pertama yang saya mau tekankan adalah Yesus Kristus datang bukan membuat agama baru, tapi datang untuk menegakkan kembali kerajaan Allah nyata di muka bumi ini. Ya, saya di forum di mana jemaat lokal, Pak Luki, kalau saya menyampaikan selalu ini saya ulang. Karena buat saya repetition is powerful. Pengulangan itu begitu kuasa, penuh kuasa ya. Makanya ketika orang menerima informasi itu coba masuk di conscious mind, alam sadar. Tapi ketika informasi itu diulang-ulang berkali-kali, maka terdownload masuk ke dalam hati yang disebut dengan subconscious mind, alam bawah sadar. Nah, makanya perlu pengulangan karena Tuhan Yesus sendiri dia pengajaran yang paling banyak, saudaraku, bukan masalah keselamatan loh, saudara. Dia mengajar paling banyak, bukan masalah lahir baru cuma 1-2 kali dia singgung. Terbanyak pengajaran Kristus adalah tentang kerajaan Allah. Lebih dari 75 kali di 4 Injil. Dan lebih dari 100 kali disebutkan, saudaraku, tentang the kingdom of God, kerajaan Allah. Jadi sebetulnya sentral berita kerajaan Allah, perjanjian baru, itulah kerajaan Allah. Makanya perlu kita memahami ini, menghidupinya. Saya percaya ketika kita menghidupi gaya hidup kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, membuat kita menjadi orang-orang yang punya mentalitas kerajaan, dan hidup kita pun dijamin tidak tergoncangkan. Bukan berarti bebas dari tekanan, bukan berarti bebas daripada proses, tapi saudaraku, kegoncangan yang terjadi di luar sana tidak akan bisa mempengaruhi ya kedudukan iman percaya kita, semangat kita melayani dan terus menembus. Banyak orang berpikir, wah ini pandemi udah kita nggak bisa buat apa-apa. Saya mau bersaksi Pak Luki, selama pandemi corona ini saya sudah 3 kali bahkan pergi ke Amerika. Saya pergi ke kota-kota, terus saya ke Mentawai, saya ke desa-desa, saya ke kota-kota, saya terbang terus kemana. Saya bukannya nggak percaya protokol kesehatan, saya tetap pakai protokol kesehatan, saya vaksin, bahkan sudah booster, saudaraku ya. Saya kerjakan semuanya itu, tapi tidak boleh membuat kita berhenti, saudaraku, melaksanakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Saya terus bergerak untuk bisa kerajaan Allah ini diperluas, saudaraku, lewat kehidupan kita, anak-anaknya. Jadi apa yang membedakan antara agama dengan kerajaan? Beda sekali ya. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Bahkan kalau dalam bahasa Yunaninya, agama itu religare, back to the bondage, kembali ke ikatan yang lama ya. Agama yang membuat kita menjadi apa? Agamawi, saudaraku. Hidup atas dasar aturan-aturan yang dibuat manusia, kebenaran-kebenaran yang diciptakan oleh manusia, dan pembenaran yang dilakukan oleh kekuatan manusia. Itulah agama. Tapi Yesus tidak datang membuat agama baru. Beda sekali. Agama usaha manusia mencari Tuhan. Ya kalau ketemu, kalau Tuhan sembunyi gimana? Ya, tapi kerajaan Allah berbeda loh. Kerajaan Allah adalah Tuhan sendiri yang datang cari manusia. Haleluya. Ya kan? Kalau Tuhan yang datang cari manusia pasti ketemu, kecuali manusianya menolaknya. Yohanes pasal 15 berkata, kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Oh, haleluya. Amin. Kita sukacita loh, Tuhan yang pilih kita, saudaraku ya. Amin. Haleluya. Tapi apa perbedaannya kedua, agama dengan kerajaan? Yang kedua, agama mengajarkan, bahkan semua agama
Ya, mengajarkan bahwa manusia dibekali, manusia diperlengkapi supaya kalau mati nanti siap-siap masuk sorga. Loh, bahkan ada saudara sepupu kita bilang bukan cuma masuk sorga, masuk surga. Karena kalau mati laki-lakinya disediakan 72 bidadari. Wah, enak rek. Saudaraku yang dikasih Tuhan. 72 akeh. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kerajaan Allah mengajarkan berbeda. Kerajaan Allah mengajarkan manusia dibekali, manusia diperlengkapi. Supaya apa? Bukan supaya matinya siap masuk sorga, tetapi supaya manusia menghadirkan atmosfer kerajaan Allah itu nyata di muka bumi ini lewat hidup kita. Itulah panggilan yang Tuhan mau tetapkan. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven." Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Di mana saudara? Bumi ini. Seperti di sorga. Haleluya. Ngomong-ngomong karena ini ibadah doa ya. Waduh, sebenarnya doa kalau dalam perspektif kerajaan itu artinya saudaraku sorga menunggu keputusan bumi. John Wesley pernah bilang begini, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa manusia Tuhan nggak bisa melakukan sesuatu. Makanya doa itu memutuskan bersama, saudaraku. Kita memutuskan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menunggu keputusan bumi. Keren. Surga menunggu keputusannya Pak Luki dan jemaat GBI Rehoboth di Surabaya. Haleluya. Kenapa? Sebab kita putra-putri kerajaan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan berulang-ulang. Ya, makanya dia the first preaching of our Lord. Khotbah pertama itu loh, dalam Matius 4 ayat 17. Dia berkata, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Loh, kenapa ya Yesus kok ngomong di depan orang Yahudi itu ngomong tentang kerajaan Allah lebih dulu. Dan sebelumnya dia ngomong si repent, metanoia. Kenapa? Change the way of your thinking. Pertobatan sejati dimulai dengan perubahan pola pikir. Mereka terjebak agamawi, saudaraku. Melakukan ritual agamawi. Kalau nggak melakukan ritual agamawinya merasa bersalah. Ya, kebenaran yang dilakukan karena melakukan tata cara ibadah agamawinya. Makanya Yesus bilang, repent, change the way of your thinking. Rubah pola pikirmu. Bukan itu. Lalu Yesus berkata, the kingdom of God. Ya, is at hand. Sudah di dalam genggamanmu, sudah dalam jangkauanmu, sudah datang. Itu kerajaan surga. Jadi bahkan Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, doa. Bagaimana kita harus berdoa. Sebetulnya doa Bapa, kita banyak menyebut doa Bapa kami ya. Padahal itu doa kita loh saudara ya. Bukan doa Bapa, tapi kita yang berdoa kepada Bapa kan. Itu dia, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia ngomong kerajaan lagi. Lalu kemudian dalam prioritas, hidup ini harus prioritas. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Loh, saudaraku ya, seek first the kingdom of God and righteousness. Baru dia bilang, and all these things shall be added to you. Keren, saudaraku. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya, namanya berkat itu saudaraku, kebutuhan makanan, pakaian, ya itu semuanya bonus. Tapi kunci utamanya adalah the kingdom of God and righteousness. Ini dia. Ayo dinomor satukan, not only our priority but must be our top priority. Itu seharusnya saudaraku ya. Nah, ini yang Yesus memang ajarkan saudaraku. Kalau saudara masalah berkat, sudahlah. Saya ingat saudaraku ketika masih di gereja yang lama dulu, sedikit khotbahnya berkat, berkat. Aduh saudaraku, apa bedanya
orang dikenan Tuhan, oh kalau punya berkat materi, waduh sampai kita diindoktrinasi bertahun-tahun seperti itu. Padahal saudaraku, sesungguhnya kalau kerajaan Allah nyata dalam diri kita, pemerintahan Kristus nyata, yang namanya berkat itu lai cek tung lai berkati teko dewe saudaraku, datang dengan sendirinya. Ya, kan kerajaan Allah itu sumbernya, baru akibatnya, sebabnya kerajaan Allah, akibatnya kan baru semua ditambahkan, kan begitu logikanya. Saya tinggal di Jakarta, Pak Luki sekarang. Ada orang pengusaha yang dengar saya mau pindah Jakarta, saya disediakan apartemen. Wah, jadi apartemen ini saya tinggali gratis, tis Pak, gitu ya. Waduh, saya ini dapat karunia menikmati gitu ya, nggak usah bayar listrik, nggak usah telepon. Enak Pak. Tinggal tempat ini. Sampai kapan boleh tinggal di sini? Sampai Yesus datang. Wah, enak tenan saudaraku ya. Nah, saudaraku, pada waktu itu zaman sekitar 13 tahun lalu saya pindah Jakarta. Apartemen ini masih baru. Beli 1 unit apartemen dapat hadiah 1 televisi, 1 AC. Nah, itu bonus. Itu wajarnya gitu ya. Tapi lucu kalau kita beli 1 AC kepingin dapat 1 apartemen, itu nggak lucu ya saudaraku ya. Sama banyak anak-anak Tuhan sekarang yang dikejar-kejar berkatnya. Mereka lupa bahwa sesungguhnya kerajaan Allah yang harus dikedepankan dalam hidup mereka. Pasti berkat itu. Aduh, jangan khawatirlah saudaraku. Kita lihat dibuktikan masa pandemi ini tak delok kabeh rai-rai ini seger kabeh kok ya. Kecuali yang nggak buka kamera saudaraku ya. Aduh, seger waras kabeh. Kita ini dipelihara kok sama Tuhan. Coba Anda tengok ke belakang saudaraku. Gimana kesetiaan Tuhan atas kita saudaraku ya. Dipeliharanya kita. Haleluya. Nah, sebab itu bahkan kalau kita lihat dia berulang-ulang bicara tentang kerajaan, perumpamaan. Sampai akhirnya dia pesan tanda-tanda akhir zaman, Matius 24. Ada gempa bumi, ada kelaparan, ada perang, ada penyesatan, ada kasih kebanyakan orang dingin dan banyak tanda-tanda. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Itu baru permulaan penderitaan. Loh saudaraku. Jadi the main sign of the coming of the second coming of Christ Jesus. Saudaraku, Matius 24 ayat 14. Yesus bilang begini. Dan Injil kerajaan ini. Nah, jelas bukan Injil kemakmuran. Bukan Injil sosial, tapi and the gospel of the kingdom akan diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Loh, saudaraku, ojo percaya saudaraku kalau ada orang bilang, itu vaksinasi nanti dimasukkan chip jadi antikristus 666. Aduh, lah opo kok percaya ngono-ngono itu loh. Kita itu sama Kristus tuh hubungannya kan roh, dimensinya spirit. Kalau kita nggak menyangkali mbok masuk dileboni chip ya ora apa-apa, gak ngaruh ya. Kecuali kalau kita nyangkal itu baru nggak bisa, saudaraku, jelas kita ya. Mungkin kita nggak nyangkal mbok disusupi chip ya sudahlah. Kalau mengalami aniaya, penderitaan, dibelai ya karena nama Yesus ya sudah, memang ditentukan matinya seperti itu ya kan. Tapi kita jangan di Jakarta ini Pak Luki, orang suka seminar-seminar akhir zaman mesti penuh-penuh. Lalu sing diwedeni, waduh, angka 666 lah, ISIS lah, apa, gak peduli, mbok ISIS, usus lah, apa, saudaraku ya. Pokoknya saudaraku gak usah wedi. Yesus baru datang kalau Injil Kerajaan Allah itu sampai ke seluruh dunia. Selama Injil Kerajaan Allah belum sampai, jangan harap Tuhan akan datang. God cannot violate His word. Tuhan tidak mungkin bisa membatalkan perkataannya sendiri, ya kan? Tapi bersyukur sekarang gara-gara pandemi corona, internet terjadi, ditegakkan di mana-mana. Sekarang orang bikin gereja online, siaran online. Sekarang banyak saudaraku sampai ke desa-desa. Apa yang terjadi? Berita Injil sampai ke rumah-rumah, bisa masuk ke rumah-rumah orang-orang yang belum percaya sebelumnya. Berapa banyak saya dengar kesaksian, ada orang-orang saudaraku, bahkan di sini ada Pak Sugeng. Ya, ini Pak Sugeng ini di Pekanbaru, saudaraku, saya sengaja undang ikut sini. Beliau ini dulu dari Kedar dan Nebayot, ya. Waduh, saudaraku, tapi
pelan-pelan nonton TV siarannya John Hartman waktu itu saudaraku ya. Tola-tole karena uang wah berani nyetel terus diajak berdoa, tola-tole karena uang ikut berdoa. Dia waktu itu sakit sembuh saudaraku. Dan sekarang percaya Yesus jadi pendeta di Pekanbaru loh. Saudaraku, ini dulu orang dulu. Mau saya bilang sama saudara, kita bersyukur pandemi ini, di sisi lain akan ada banyak orang dengarkan Injil, the gospel of the kingdom of God itu. Nah, berarti kalau Injil sudah semakin luas, nah sudah siap-siap aja. Yesus pasti segera datang, gitu kan ya. Tapi the main message of our Lord Christ Jesus is not the gospel, yang disebut Injil kemakmuran. Tapi apa saudara? Bukan prosperity gospel, tapi the gospel of the kingdom of God. Ayo saudaraku, kita perdalam, kita hidupi gaya hidup kerajaan ini. Dan Yesus berkatakan, karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Wah, Tuhan suruh kita pergi kok saudaraku. Wis gak usah sembayang mana. Pergi atau enggak ya Tuhan, wis lalang pergi. Saudara. Oh dikongkon pergi oleh sembayang, lu ngopo ora. Enggak apa-apa. Saya kalau sudah ngomong sama orang-orang Surabaya keluar bahasa Jawa. Kalau di Jakarta rada angel. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Oh saudaraku, haleluya. Makanya saya nggak peduli pandemi, saya tetap pergi kemana-mana saudaraku ya. Saya melakukan tugas yang Tuhan amanatkan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudaraku, tapi sekali lagi ya gak sembrono ya. Saya tetap pakai masker, vaksinasi, sudah booster ya. Bahkan saya kena corona dulu awal-awal Maret tahun lalu. Sudah mengalami corona saudaraku, dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Nah saudaraku, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Nah lalu Tuhan bilang gini, karena kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah lalu dia berkata begini, marilah kita mengucap syukur. Waduh saudaraku, ternyata saudaraku tuntutannya nggak lebih loh, nggak sulit tuh saudaraku. Ya cuma disuruh apa? Mengucap syukur. Kok rasanya Pak, saya tahu lah Pak, mengucap syukur udah biasa Pak kita Pak. Gini, pertanyaannya, iya kita tahu, apakah kita menghidupinya saudaraku? Ya kan? Dalam keadaan sulit yang kita hadapi, pandemi, ekonomi menurun, omset penjualan menurun, ataupun mungkin mengalami kesehatan menurun, ataupun mimpi kita nggak terwujudkan, masihkah kita bisa berkata, thank you Jesus, Jesus. Tadi saya senang lagunya tadi, siapa tadi yang mimpin pujian? Ku bersyukur Papa. Lagu itu waktu saya terpapar COVID 16 hari di rumah sakit Mitra Keluarga, tiap hari saya nyanyikan saudaraku. Padahal saturasi oksigen sudah 84. Bukan cuma pakai oksigen biasa, dibantu alat bantu nebulizer supaya memperbesar saluran nafas saya ini saudaraku. Ya, oh dokternya aja belakangan baru ngaku, Pak Roni saya nggak tahu ini kita baru pertama. Jadi kita belum tahu dokternya obatnya yang manjur itu apa. Dokternya ngaku obatnya nggak tahu obatnya Maret tahun lalu. Sekarang sih dokter udah pinter saudaraku ya. Sekarang udah ada Remdesivir, sudah ada Avigan, Ivermectin dan sebagainya. Tapi Maret tahun lalu masih awal-awal itu saudaraku. Saya sekali minum saudaraku 11 butir campur vitamin saudara. Kelenger saudaraku. Tapi di atas tempat tidur saya terus berkata, ku bersyukur. Saya berkata, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Saya terus sembah Tuhan. Dan saudara tahu, Pak Luki, saya mengalami pengalaman supernatural. Saya didatangi malaikat Tuhan di kamar saya. Ya, saya disentuh di pundak kiri saya seperti ini. Ya, dan singkat cerita, saya barusan selesaikan buku namanya Healing Worship. Dan sudah beredar, saudaraku, semua kisah itu saya kisahkan di buku saya terbaru Healing Worship. Oh saudaraku, real loh, pelayanan malaikat itu datang loh saudara. Seperti Ibrani 1 jelaskan. Dan apakah ada di Alkitab? Ada di kisah di berapa itu? Kisah Rasul 20, Petrus malam-malam waktu udah ditangkap, dibelenggu, malaikat datang, menepuk pundaknya, bangun. Belenggunya terbuka, pintu-pintu penjara terbuka. Saya ngalami saudaraku, ditepuk pundak saya, penyakit saya, COVID saya, disembuhkan Tuhan total saudaraku.
Dan saya sampai hari ini, sebelumnya CT scan putih semua paru-paru saya. Dokter bilang itu kategori berat. Tapi setelah itu diperiksa CT scan pulih. Dan sekarang sudah 1,5 tahun lebih ya saudaraku. Tidak ada masalah, malah saya terbang-terbang kemana-mana. Luwe berani saudaraku, wis pernah ngerasa no. Tapi nggak boleh mencobai Tuhan ya saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan, dikatakan mengucap syukur. Harus jadi kaya hidup. Kenapa? Yang pertama, mengucap syukur itu artinya agree with God. I agree with you Lord, whatever your decision in my life. Apapun keputusanmu, aku setuju. Itu orang mengucap syukur saudaraku. Berarti kalau tidak mengucap syukur apa? Disagree with God. Aduh, siapa kita? Orang Jakarta bilang, siapa kita sampai kita nggak setuju sama Tuhan. Bahkan dalam terjemahan bahasa aslinya, kata orang bersungguh-sungguh tidak mengucap syukur itu artinya apa? Mengkudeta Tuhan. Waduh saudaraku, sembrono saudaraku. Ayo kita rajin bersyukur saudaraku. Amin. Haleluya. Yang kedua, waktu kita mengucap syukur, itu membuat fondasi kehidupan kita itu terhubung dengan kehendak Allah saudaraku. Sinyal rohani kita nyambung kepada sorga. Ya, saya kalau mendarat di kota Surabaya, saya suka pasang saudaraku FM 100 ya, suara Surabaya. Karena saya ingin tahu ya situasi lalu lintas. Kalau saya mendarat di Jakarta, saya pasang FM 90 El Sinta News and Talk gitu saudara ya. Nah, bayang nolek kita pasang radio FM, kita muternya di AM, bunyinya gimana? Mak kemeresek gitu saudara. Atau frekuensinya nggak pas di situ, kemeresek kabeh saudaraku. Tapi kalau orang mengucap syukur, frekuensi kita tepat terhubung dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Apa yang kita cari hidup ini saudaraku kalau tidak melakukan kehendak Tuhan? Makanya Tuhan Yesus itu waktu didatangi makanan, dia bilang gini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Loh, ya. Kita adalah pelaksana kehendak Bapa sorgawi. Oke, lalu mengucap syukur kenapa? Mengucap syukur bisa merubah suasana hati kita yang tadinya negatif jadi positif. Siapa yang merubah? Bukan Roh Kudus. Diri kita sendiri yang merubahnya. Kita ini kadang-kadang orang karismatik itu selalu, ya saya tahu bukan Rehoboth ya, itu yang paling banyak karismatik di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan gang buntu saudaraku ya. Ngeroh saudaraku, sedikit-sedikit mesti Roh Kudus, padahal there is God's responsibility and there is our responsibility kan. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah termasuk membuat suasana hati yang negatif jadi positif itu tanggung jawab kita saudaraku. Jangan cara bagaimana? Bersyukur, dari negatif berubah jadi positif. Omongannya pasti positif. Kalau negatif dijarno terus, pasti ngomongnya negatif terus saudaraku. Ya kan? Ini dijauhkan. Yang terakhir, mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur, haleluya, mengundang mujizat datang. Lai, cek dung. Waktu Tuhan Yesus mau kasih makan 5.000 laki-laki itu, kalau total sama istri anak-anak diperkirakan 12.000 orang. Kalau di Jakarta Pak Luki ada 12.000 orang lapar, demo Pak. Ini mereka disuruh duduk rapi saudaraku, lalu ada anak kecil kasih 5 roti 2 ekor ikan. Ya, tahu ya namanya anak kecil itu kan ya? Roti boy. Saudaraku dikasih Tuhan, lalu Yesus terima 5 roti 2 ekor ikan, dia pegang, dia bawa kepada Bapa. Yohanes pasal 6 menjelaskan, dia menengadah ke langit, lalu dia berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu. Waktu bersyukur tuh disuruh bagikan, seluruh 12.000 orang itu kenyang saudaraku. Bahkan sisa 12 bakul. Oh, saya percaya, I believe in Christ Jesus, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and then forever. Haleluya. Amin. Yesus tetap sama kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan buat mujizat saudaraku, hari ini mujizat tetap berlangsung bagi setiap kita.
Oh, haleluya. Ya, tapi mesti penuh ucapan syukur. Lalu Tuhan bilang gini, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. No, kata beribadah itu saya pelajari dalam bahasa Yunani yang dipakai latreo. Ada banyak ya kata ibadah, ada latreo, ada yang namanya proskuneo, ada lagi ya treskeia. Ya, ada bermacam-macam kata Yunani yang dipakai, tapi di sini pakai kata latreo. Ternyata latreo juga mengandung kata worship, menyembah. Oh, saudaraku, karena menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, maka apa yang Tuhan inginkan selain mengucap syukur, hidup dalam penyembahan, nyembah, penyembah. For the Father is seeking such, ya, to worship Him. Bapa bukan menghendaki penyembah, Bapa mencari penyembah-penyembah. Loh, digoleki Jokowi senengin minta ampun, apa maneh digoleki Bapak Surgawi, saudara. Ya, makanya jadi penyembah. Respon kita, sebab penyembahan tidak ada dalam sistem pemerintahan manapun di dunia ini, termasuk demokrasi. Kita tidak mungkin menyembah presiden, kita tidak mungkin menyembah perdana menteri, kita hanya menyembah raja. Ya, saya ini gara-gara work from home, Pak Luki. Sekarang banyak di rumah juga kan. Kalau dulu kan lebih banyak. Dulu saya sebelum pandemi bisa terbang 1 tahun bisa 100 kali saya. Sekarang ya masih banyak tapi tidak sebanyak itu ya. Jadi di rumah sempat nonton apa? Drakor. Ayo mau judul apa saya tahu saudaraku ya. Wah, wis ngerti kabeh aku drakor saiki. Tapi nama-nama bintang filmnya lupa semua saya. Tapi saya paling suka nonton apa saudaraku? Kerajaan-kerajaan Joseon. No, kerajaan-kerajaan. Film-film kerajaan itu saya suka banget. Entah itu China, entah itu Korea, entah itu Europe, apapun. Saya perhatikan saudaraku. Dalam pemerintahan manapun tidak ada istilah menyembah kecuali kerajaan. Apalagi kerajaan sorga, saudaraku. Makanya Tuhan menyatakan diri sebagai raja. Ya, ayo saudaraku. Ya, sebab kalau menyembah Tuhan, kita akan jadi seperti apa yang kita sembah. Kalau menyembah raja di atas segala raja, menyembah Yesus Kristus, Tuhan akan bawa kita semakin dalam keserupaan. Nearness is likeness, kedekatan, keserupaan. Ya, tapi sikapnya apa? Harus hormat dan takut, Pak. Gak boleh, sebab cara yang berkenan kepadanya. Ada penyembahan yang tidak berkenan. Hati-hati ya teman-teman. Ada penyembahan yang tidak berkenan. Hebat padahal, praise and worshipnya keren. Siapa contohnya di Alkitab? 2 Samuel pasal 6. Daud memindahkan tabut perjanjian dari Baal Yehuda menuju ke Kiryat Yearim, menuju ke Bukit Sion. Saudaraku, Anda lihat bagaimana ada imam namanya Usa mati. Padahal Daud kerahkan 30.000 pasukan praise and worship. Pak Luki, saya ini worshiper. Saya belum pernah menyaksikan barisan praise and worship sampai 30.000. Saya kan gembala GBI Rock ya. Barusan kita mengadakan Kingdom Worship Conference. Ya, pembicaranya Pak Arifin, Pak Kris Manusama, Pak Daniel Ray, dan beberapa pembicara workshop yang lainnya. Saudara, kami mencoba ya menghitung berapa pemazmur pelayan praise and worship dari GBI Rock. Hampir 4.000 Pak total. Ya, itu sudah seluruh Indonesia padahal. Ini saudaraku, ini Daud kumpulkan 30.000. Keren saudaraku. Keren. Daud ini praise and worship selama 33 tahun. Saudaraku ya. Terus dia lakukan itu selama 33 tahun praise and worship. Dan 24 jam selama 33 tahun. Setiap jam ganti pemain. 12 orang. Keren ya Daud ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Daud gagal memindahkan tabut perjanjian. Dititipkan kemudian 3 bulan lamanya di rumah Obed-Edom. Semua udah tahu ya, karena ini pekerja ya. 3 bulan saja Obed-Edom diberkati berkelimpahan jadi kaya raya. Halo, soal berkat gak usah khawatir. Sumber berkatnya itu Bapak. Soal waktu gak usah khawatir. Kalau Tuhan mau 3 bulan pun bisa loh saudaraku.
Why? Karena Obed-Edom menghormati tabut perjanjian. Tabut perjanjian berbicara 3. Pertama, the presence of God, hadirat Tuhan. Kedua, the glory of God, kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, the government of God, pemerintahan Tuhan. Ya, dia menghormatinya, lalu Tuhan memberkatinya. Nah, Daud mengevaluasi, kok bisa ada yang mati Tuhan? Kenapa saudaraku? Ada 4 kesalahan Daud. Saya mau ingatkan ya, motivasimu boleh baik, tapi kalau caramu salah, tetap salah di mata Tuhan. Ibadah yang kita kemas, hati-hati. The danger of worship is worshiping worship. Saya ulangi lagi ya. The danger of worship is worshiping worship. Bahaya dari penyembahan kalau kita menyembah penyembahan itu sendiri. Kita bingung di aransemen lagunya, kita bingung di soal hak ciptanya, kita singgung di apa ya? Saya tidak anti hak cipta ya, saya setuju saja sih. Kita sibuk dengan musiknya, kita sibuk dengan fasilitasnya, tapi kita tidak sibuk dengan Tuhan yang layak disembah. Hati-hati saudaraku. Lalu Daud bertobat. Ada 4 kesalahan Daud. Secara cepat ya. Pertama, Daud tidak minta petunjuk Tuhan. Akibatnya timbul kesalahan-kesalahan yang selanjutnya. Yang kedua, kenapa kesalahan Daud? Yang kedua, Daud pakai kereta lembu. Padahal Tuhan suruh dipikul oleh Imam Lewi, pikul biasa. Ya, fasilitas tidak menentukan. Halo, ya, kita butuh sih ada fasilitas, tapi fasilitas tidak menentukan. Ya kan? Yang ketiga, kesalahan Daud. Daud tak pakai pakaian imam, dia pakai pakaian raja. Padahal pakaian imamnya kan limited edition, tapi buat Tuhan, bukan itu. Harus ikuti ketentuan firman Tuhan. Baru yang terakhir, kesalahan Daud adalah dia tidak bawa korban apa-apa. Setelah itu dia bertobat, setiap 6 langkah dia sembeli lembu dan anak lembu. Saudaraku, jadi ibadah belum tentu berkenan kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh respect to the authority of our king. Ya, sebab saya tutup dengan ayat 29 terakhir ini. Nah, ini betul-betul terakhir Pak Luki ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ini seringkali diremehkan saudaraku. Ini seringkali diremehkan. Banyak orang cuma, oh thank you for your grace Lord. Oh thank you for your mercy, oh Lord, oh God. Saya percaya itu. Tapi jangan lupa loh, sisi yang berikutnya. Kalau saya boleh gambarkan kayak kita Raja Wali terbang dengan 2 sayap. Sayap kiri itu ada intimacy with God. Keintiman. Tapi sayap yang kanan itu apa? Takut akan Tuhan, saudara. Hormat akan kekudusannya. Ini yang kurang ditekankan hari-hari ini. Kalau saudara pelajari anak-anak milenial, anak-anak muda itu sekarang mereka banyak bergerak di masalah apa? Grace-nya. Sampai ada hyper grace dan sebagainya. Balance. Ada kasih karunia, ada kebenaran. Harus balance. Ada keintiman. Harus ada hormat dan takut akan Tuhan. Karena dia api yang menghanguskan. Saudaraku, Yohanes, murid yang paling dekat dengan Tuhan. Waktu bersama Yesus, dia bisa deplok. Do you know deplok? Dia bisa taruh kepalanya di pundak Tuhan Yesus. Wah, makanya Yudas pesan sama imam-imam itu. Orang yang aku cium itu yang harus kamu tangkap. Loh, kenapa mesti butuh tanda ciuman? Kan Yesus ngetop. Yesus sudah sering kali di bait Allah kok. Yesus ketemu di jalan-jalan raya. Kenapa harus tanda itu? Kenapa saudara? Nearness is likeness. Kedekatan keserupaan. Hanya Yudas yang tahu bedanya. Yohanes saking dekatnya sama Yesus. Sinar kemuliaan wajahnya yang terpancar seperti Yesus. Jadi kayak Yesus. Kalau orang luar gak bisa bedakan. Hanya orang dalam yang bisa bedakan. Makanya saudaraku dikasih Tuhan. Yohanes itu keren. Dia dekat sama Tuhan. Memancarkan sinar wajah Tuhan. Tapi waktu Yohanes ketika Yesus sudah mati bangkit dan naik ke sorga. Kalau sudah baca di kitab Wahyu pasal 1. Yohanes kan di Pulau Patmos dapat penglihatan sorga ya toh? Ingat tuh. Ya. Lalu dia lihat Yesus duduk di takhta. Matanya menyala membara. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Kakinya berapi seperti tembaga. Lalu apa yang dilihat Yohanes? Dia nggak berani sandar di kepalanya lagi. Di bahunya Yesus, saudaraku. Gak wani deplok maneh, saudaraku. Dia melihat Yesus yang sesungguhnya sekarang. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Alkitab bilang Rasul Yohanes jatuh tersungkur seperti orang mau mati, saudaraku. Why?
Because holy, holy are you Lord God Almighty. Ojo main-main saudaraku. Yohanes cuma bisa tersungkur. Saudara lihat contoh yang terakhir. Yesaya. Nabi hebat. Bisa menegur raja langsung. Tapi waktu dia lihat kemuliaan Tuhan duduk di takhta. Yesaya pasal 6. Dia berteriak, celakalah aku. Pada nabi loh saudara. Aku hidup di tengah bangsa najis bibir. Aku sendiri najis bibir. Lalu dia dengar suara serafim berkata, holy, holy, holy. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Malam ini saya mau cuma ingatkan. Tuhan kita bukan cuma penuh kasih anugerah. Ya itu betul sekali. Tapi yang lengkapnya adalah dia juga api yang menghanguskan. Jadikan dia raja saudaraku. Yang memerintah di seluruh aspek hidup kita. Di pikiran kita. Di perasaan kita. Di kehendak kita. There is no space for us to do the sin anymore. Tidak ada ruang buat kita melakukan dosa. Jadilah pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Pandang Tuhan penuh kasih tapi api yang menghanguskan. Ketika kita memandang dengan balance seperti ini, selamat menikmati kehidupan yang tak tergoncangkan. Karena Anda ada dalam pemerintahan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Amin. Ayo kita berdoa lagi ya. Kita berdoa. Bapa, berkati gerejamu ini. Engkau yang membangun GBI Rehoboth. Pintu gerbang alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadikan gerejamu ini tampil bersinar. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Bahkan serban kerajaan di tangan Allah sendiri. Gerejamu menjadi jawaban. Gunung rumah Tuhan akan mengatasi gunung-gunung yang lain. Dan boleh berdiri tegak di atas hulu-hulu bukit. Supaya segala bangsa akan datang berduyun-duyun menyembahmu. Suku-suku bangsa mengagungkan namamu yang kudus. Sebab kebenaran datang dari Yerusalem. Kebenaran datang dari gerejamu yang kudus. Berkati Pastor Luki beserta dengan tim pengembalaan. Urapi hambamu. Hikmat dari atas itu mengalir hebat. Dan setiap keputusan yang diambil dipimpin penuh oleh Roh Kudus. Seluruh pekerja karuniakan kerukunan Tuhan. Kesehatian satu dengan yang lain. Roh yang menyala-nyala seperti anglo berapi. Yang membakar setiap timbunan kayu. Apinya menjilat ke kiri kanan, membakar bulir-bulir gandum Tuhan. Membakar tumpukan-tumpukan kayu. Dan api suci itu bekerja. Sebab Engkau adalah api yang menghanguskan. Terpujilah namamu, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Yang paling terakhir Pak Luki. Minta izin. Promosi buku. Nah, yang saya sharingkan tadi itu di buku ini namanya Kingdom Worship saudara. Ya, kok gak ketok, tak ganti nih. Ya, backgroundnya suka gunung. Maklum saya ini kan arek tretes saudara ya. Arek tretes jadi ini loh kok anu maneh. Ntar. Ini dia. Nah, ini. Ya. Ini bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat dan toko-toko obat. Enggak, maksud saya dapatkan di toko-toko buku atau bisa pesan langsung kepada saya melalui Pastor Luki kalau ada yang mau. Kenapa saya enggak malu promosi? Pastor Luki, seluruh keuntungan maupun royalti seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan 100%. Jadi ini didedikasikan untuk kepentingan kerajaan Allah ya. Ini yang saya sharingkan tadi sebagian kecil. Cuma satu bab. Ya, Anda bisa baca lebih lengkap di buku ini. God bless you all. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih. Sharingnya malam ini betul-betul mantap. Surabaya banget nih. Baik, Bapak Ibu Saudara, jangan leave dulu. Kita mau foto sama-sama. Lalu
masih ada waktu untuk sesi tanya jawab dengan Pastor Roni. Tidak apa-apa ya, Pastor ya? Monggo, silakan dengan Ya. senang hati. Oke. Barangkali ada yang mau ingin tanya sesuatu, silakan bisa langsung berbicara ataupun menulis di chat room. Tapi kita mau foto dulu sambil menunggu Bapak Ibu Saudara, kita foto dulu. Silakan host. Baik Bapak Ibu, mari silakan dibuka dulu kameranya. Kita akan foto, nanti Lia akan capture untuk fotonya, oke? Ya, ini ada 2 halaman. Jadi halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin tanya-tanya, beramah-tamah dengan Pastor Roni. Mumpung orangnya ada di sini. Di depan gereja saudara itu ada tahu campur enak loh itu. Oh, iya. Sekarang sudah pindah di Universitas 45. Sudah masuk. Iya di situ. Ya, Ya di betul. situ ya. Gedung Joang atau apa ya? Pokoknya Ya, di situ. Gedung Juang. Wah, Ciiling, Rek. Ayo, Bapak Ibu Saudara ada yang mau tanya, silakan. Pak Luki, saya izin Pak Luki. Ya, siapa nih? Dharma Pak Luki. Oh, Pak Dharma. Iki temennya Pak Roni iki. Iya, shalom. Shalom, Bran. Teman SMA sekelas. Lawas sih. Ya, Dharma Putra. Betul. Luar biasa. Silakan. Ya, saya cuma menyapa aja teman lama yang sebelumnya. Iya. Oh, puji Tuhan. Oke, semangat, tetap maju. Amin. Ya. Teman lama nih, yo. Iya, Betul, kengken beli. Api-api. Becek. Kemarin saya lihat loh fotonya pas sekolah. Iya, Pak. Yang paling sama saya itu adalah ketinggian tetap sama, Pak. 158 cm. Itu tetap sama, Pak. Nggak berubah. Nggak berubah. Hanya sekarang terjadi pengembangan ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Haleluya. Ya. Ayo silakan kalau ada yang tanya. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara, ada yang mau tanya boleh. Masih ada beberapa menit. Mumpung ada Pak Roni. Ini orangnya sibuk banget. Kita dapat kesempatan yang baik malam ini. Susah ngundangnya nih. Hari-hari gimana, Pastor? Hari-hari masih pelayanan sudah onsite ya? Oh kita udah onsite sejak Juli tahun lalu sebetulnya, Pak. Oh ya, sama berarti. Ya, jadi tapi kita protokol ketat ya. Di Jakarta di mana sih? Oh, kalau saya tinggalnya di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oh, ya. Ya. Gereja di situ juga, daerah situ. Oh, enggak, justru gereja kami enggak ada di Kelapa Gading. Oh. Wah, ini orang-orang tanya, Pak Roni tinggal Kelapa Gading, kenapa enggak buka gereja? Ya. Saya bilang begini, aduh, enggak ada pesan khusus soalnya. Karena sekarang ada 200 lebih gereja di sini. Oh, oke. Ayo Bapak Ibu Saudara, ada ini. Oh, ini ada pertanyaan. Salam Pastor Roni, mungkin boleh sharing mengapa Kingdom Worship? Apa inspirasinya? Ya, jadi sebetulnya saya terinspirasi dari Ibrani pasal yang ke-12 ini, ayat 28 sampai 29. Jadi Kingdom Worship itu buat saya adalah respon natural dari kita warga kerajaan menyembah Tuhan itu dalam sisi keseimbangan. Keseimbangan seperti tadi saya gambarkan, Raja Wali terbang dengan 2 sayap. Sayap yang pertama itu sayap keintiman dengan Tuhan. Dan saya pelayan praise and worship Pak Luki, dan saya udah puluhan tahun, udah lebih 15 album rohani praise and worship ya.
waktu masih aktif-aktifnya. Sekarang malah lebih banyak nulis buku ya. Nah, itu saya perhatikan pengajarannya ditekankan di Indonesia itu tentang intimacy with God. Itu betul, itu baik, tapi ternyata ketika saya berjalan semakin waktu semakin ke depan, saya melihat bahwa intim saja nggak cukup loh, tanpa disertai dengan hormat dan takut itu. Jadi keseimbangannya harus ada keintiman, tapi juga hormat dan takut. Ada kasih, karunia, ada kebenaran. Ada keintiman, tapi jangan lupa ada kekudusan Tuhan. Nah itu, ketika ini berjalan bersama-sama, nah itulah saya istilahkan dengan kingdom worship ini. Seperti itu. Ya, haleluya. Pak, Ya. lagu ini jangan pakai hak cipta loh, Pak. Oh, kalau saya silakan bebas dipakai. Ngerepoti gereja ya. Ngerepoti Pak. Harus daftar satu-satu loh Pak. Kalau itu ada satu publishing, Ya. oke. Ini kalau ada 10 publishing yang semua menuntut itu, lenger Pak, ketua tim Presiden Worship kita Pak. Bingung. Gini, kan ini GBI ya, kita sesama GBI. 29 ini Pak, kami dari Biro Presiden Worship di BPP Pusat Jakarta, Sinode, mengadakan seminar Presiden Worship untuk para penggubah lagu. Bagaimana menggubah lagu? Judul temanya Pemazmur yang Kreatif dan Produktif. Pembicaranya adalah Bapak Johan Handoyo, ya itu pakarnya ya. Bapak Insinyur Weliar Kauntu, ya. Lalu Johan Krisdianto Teja dari Surabaya itu. Lalu kemudian RDS gitu ya, cari tahu siapa RDS. Nah, ini nanti seminarnya nanti saya kirim ke Pak Luki deh, bisa di forward tanggal 29 minggu depan ini Pak. Kayaknya sudah mulai di forward itu. Ya, sudah ada ya. Dari jam 5 sore sampai selesai. Ya. Nanti kita belajar teknis-teknisnya itu bikin lagu itu gimana ya, gitu. Karena ada orang dapat karunia, tapi ada yang dapat talenta. Kalau karunia itu ya seperti saya ini karunia Pak. Aku nulis not balok enggak bisa. Tapi kalau ada muncul lagu, saudaraku, itu bisa diingat. Bahkan seringkali lagu baru lupa. Karena nggak bisa nulis gitu. Itu karunia. Tapi ada yang orang bertalenta. Talenta itu walaupun duduk gitu langsung dia nulis gitu bisa dapat. Tapi juga ada dapat karena inspirasi from the Bible. Alkitab. Kita baca Alkitab kok dapat ayat yang kuat ya. Ada salah satu saya dapat lagu Mazmur 121 itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan seterusnya, ada seterusnya. Itu karena dapat dari ayat firman Tuhan. Jadi ada banyak teknik-teknik yang bisa kita pelajari. Ya. Tim PW kita harus ikut itu. Ya, sebaiknya begitu ya. Supaya dari lagu-lagu lokal Pak, GBI Rehoboth muncul lagu-lagu baru. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lomba cipta lagu rohani. Sinode yang akan menyelenggarakan. Nanti dapat hadiah. Dan kita ke depan mimpinya gini Pak Luki. Kita nanti kan selama ini GBI ini bikin, NDC bikin sendiri, simfoni bikin sendiri, rock bikin sendiri. Nanti kita ke depan mau bikin kompilasi Pak. Jadi kita bikin album atas nama Gereja Bethel Indonesia. Oh mantap itu. Ya. Oke. Ini ada yang nyapa nih dari Pak Ahmadi. Bebas royalti. Ya, bebas royalti. Izin menyapa, salam Pastor Roni dari Pak Ahmadi Kupang. Pastor Ahmadi. Shalom, haleluya. Ya, Pak Ahmadi. Waduh, apa kabar Pak Ahmadi? Puji Tuhan, salam Pak Roni. Ini teman lama ini. Kangen. Oh ya, iya. Waduh, bisa muncul di sini ketemu ya, luar biasa ini. Pak Ahmadi. Pak Luki yang undang. Oh iya. Iki konco Pak. Konco SMP. Konco SMP. Luar biasa ini Pak Ahmadi ini, gembala yang ada di sana. Iya. Oke, salam. Salam buat keluarga ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Luki. Terima kasih sama-sama dan berkati. Berkati. Baik, karena sepertinya tidak ada lagi yang tanya-tanya. Ya, ada itu ada yang tanya Bu Esther. Iya, Bu Esther.
bagaimana kalau mengucap syukur tidak langsung mengucap syukur, tetapi beberapa waktu atau beberapa hari baru mengucap syukur. Nah, itu Pak. Ya, itu karena kita terbiasa dengan ibadah pengucapan syukur. Ya, seharusnya pengucapan syukur itu daily ya, itu jadi culture ya. Culture itu kan budaya. Budaya itu segala sesuatu yang kita lakukan udah nggak pakai mikir lagi. Karena apa? Udah jadi gaya hidup, jadi darah daging. Jadi mulainya bagaimana? Mulainya dari latihan dulu. Setelah latihan maka jadi kebiasaan. Setelah kebiasaan maka jadi budaya. Contoh ya. Ayo dijawab. Semua kita ya gini. Teman-teman saya Pak Dharma maupun Pak Ahmadi. Jawab lagu saya ini. Bangun tidur aku terus mandi. Ya, tidak lupa apa? Menggosok gigi. Nah, habis mandi ku tidur lagi. Melanjutkan mimpi yang tadi. 2 kalimat terakhir salah ya. Tapi ndak ada ceritanya kita ini bangun tidur terus mikir ngapain ya? Laopo yo, ngapain ya? Oh iya ya adus sikat gigi, ndak ada kan saudaraku. Kalau ada sampai kita bangun tidur bingung mau mandi atau sikat gigi itu namanya stres. Yang jelas dari kecil orang tua kita ngajarin kita. Kita selalu bangun tidur habis itu sikat gigi mandi. Makanya sekarang kita dewasa nggak pakai mikir lagi. Kita kalau pergi ke kamar mandi tiap pagi sikat gigi lalu kita mandi. Sama. Kalau kita terus berlatih untuk mengucap syukur. Lama-lama jadi kebiasaan lalu jadi budaya. Seperti itu ya. Jadi tidak nunggu nanti tunggu kebaktian pengucapan syukur baru bersyukur. Terima kasih. Ya, begitu Bu Esther. Bagaimana? Masih mau tanya lagi atau sudah merasa cukup? Bu Esther, masih ada? Ya, sepertinya malu-malu Ibu Esthernya. Ya. Baik, saya pikir karena tidak ada lagi yang bertanya dan malam sudah semakin malam, kita akan akhiri hope kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat Pastor Roni untuk pelajarannya malam hari ini. Kami semua diberkati. Amin. Berharap kita bisa ketemu di onsite tahun depan. Ya. Baik, host tolong dibuka semua mic supaya kita bisa mengucapkan terima kasih untuk Pastor Roni Daud. Ya. Terima kasih Terima Pak Roni, kasih. pelayanan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.